Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar pengakuan kami. Alasan kami hidup adalah karena kasih, kuasa, dan anugerah daripada Engkau. Karena Engkaulah pemelihara hidupku yang sempurna. Engkaulah tumpuan kehidupan kami. Karena Engkau Bapa yang baik memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Kalau pada pagi hari ini kami ada di ruangan ini untuk sama-sama bersekutu dengan Engkau lewat pujian penyembahan kami dan juga oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Engkau hadir melawat setiap hati kami. Ketika kami pulang nanti, kami bawa sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau. Mempersiapkan hidup kami di dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dari depan sampai belakang urapan yang sama Engkau berikan. Baik bagi hamba-Mu maupun bagi jemaat yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus seluruh kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya pada pagi hari ini. Saya perkenalkan, meskipun tadi sudah disebut, nama saya adalah Leluyani. Saya melayani pekerjaan Tuhan membantu di GBI Sion Banjarbaru. Ya. Selain itu juga membantu di STT Betel Banjarbaru, mengajar di sana. Baik, mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membaca di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Buat bacaan firman Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini saya beri judul, beri tema yaitu menjadi murid. Ya, kalau namanya murid berarti harus aktif mengikuti setiap aturan yang ada. Yang namanya murid juga pasti harus disiplin. Yang namanya murid harus siap sedia untuk belajar kapan waktunya ditentukan atau ditetapkan. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi saya lewati semua bangsanya, namanya dijadikanlah murid. Murid di sini bukan hanya sekedar murid sekolah SD, SMP, dan lain-lain. Tetapi murid ini lebih kepada murid untuk tugas yang sangat agung, yaitu menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, menjadi murid seperti saya katakan tadi harus siap dididik. Kalau melanggar harus siap didisiplinkan. Kalau melakukan sebuah kesalahan harus siap dikoreksi atau ditegur. Itu resiko seorang murid. Karena tidak semua anggota jemaat mau jadi murid. Ya. Banyak yang hanya duduk diam, pasif. Meskipun ada kesempatan untuk belajar dan belajar. Datang ke gereja mungkin ada ya, hanya sebagai rutinitas. Tapi dia tidak bertumbuh. Tapi kalau seorang murid dia pasti bertumbuh, dia pasti banyak memahami, banyak menimba, banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari yang mengajar atau dari mentornya atau dari orang yang memberikan dia pembelajaran atau pendidikan. Nah, di sini kenapa Yesus katakan jadikanlah murid, tidak jadikan guru, tidak jadikan pemimpin. Atau Tuhan Yesus juga enggak bilang pergilah ke segala wilayah, ke segala bangsa, jadikan para pemimpin-pemimpin. Enggak ada. Tapi di sini justru Yesus bilang jadikanlah mereka itu menjadi murid. Karena apa? Karena murid itu adalah seseorang yang kita tahu kalau orang sekolah murid berarti dia banyak tidak tahunya, banyak dia tidak mengerti, banyak dia tidak paham. Karena itu perlu diajar, perlu diberikan pendidikan,
perlu diberikan segala hal supaya apa? Supaya dalam kehidupannya baik, berhasil. Supaya dalam kehidupannya hari-hari ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Nah, ayat ini kita melihat, jadikanlah muridku, sesuai dengan tema yang saya ambil. Kenapa Yesus berpesan demikian? Kalau kita lihat ayat di atasnya, karena segala kuasa itu ada di tangan Yesus. Ya, di ayat 18 bahwa Yesus katakan, saya bacakan ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena Yesus punya kuasa mutlak atas surga dan bumi, dan kuasa itu dikatakan dia akan berikan kepada para murid, para rasul waktu itu murid-muridnya, untuk mereka memberitakan Injil, kabar baik yang pernah diajarkan kepada mereka. Satu lagi janjinya, dia tidak akan meninggalkan para murid. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa pesan ini begitu penting kepada kita umat manusia? Karena kalau tidak ada murid, maka guru juga tidak ada. Kalau tidak ada murid, maka pengajaran-pengajaran itu tidak berlangsung. Kita semua adalah murid. Murid di sini bukan berarti karena meniadakan kemampuan seseorang. Kalau sidang jemaat, orang yang sudah dewasa menjadi murid dianggap, bukan berarti dia tidak punya pengetahuan. Tetapi murid itu menandakan seseorang yang siap diajar. Karena murid itu menandakan seorang yang rendah hati, mau digiring kepada hal-hal yang baik, mau dituntun kepada hal-hal yang benar, mau dikoreksi kalau dia membuat sebuah kesalahan, mau didisiplinkan kalau dia tidak disiplin, atau dia ogah-ogahan dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan kekristenannya. Jadi Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Karena tugas Yesus sudah selesai sebagai manusia. Dia sudah cukup waktunya bagi dia mengajar murid-muridnya, khususnya 12 murid, ya. Dan juga orang-orang yang selalu setia mengikuti kemana Yesus pergi, kemana Yesus mengajar. Kan banyak orang, bukan hanya para murid yang ikut. Dia bisa di atas perahu saking banyaknya orang, dia bisa di atas bukit mengajar karena banyaknya orang. Jadi tugas itu telah diselesaikan oleh Yesus. Sekarang dia mau naik ke surga, dan pesan khusus kepada para murid untuk meneruskan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena semua orang harus mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira, kelepasan dan kebebasan dari segala belenggu yang telah Yesus lakukan, telah Yesus kerjakan bagi setiap manusia. Siapa yang memberitahukannya? Adalah tugas para murid yang sudah mengerti, yang sudah mengenal, sudah tahu tentang perkara tersebut. Meskipun kita melihat di sana, ya, para rasul itu jatuh bangun, tetapi ketika kuasa itu diberikan kepada mereka, kalau kita melihat ceritanya, maka mereka begitu semangat, begitu gigih. Para murid ini benar-benar orang-orang yang berkualitas. Para rasul ini benar-benar orang yang memiliki kasih cinta kepada Tuhan begitu besar, rela mati syahid. Mereka berjuang, berjalan kemana-mana untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka sendiri sudah merasakan bahwa mereka benar-benar menikmati penyelamatan, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh, yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi mereka. Dan mereka bukan hanya melihat, tapi mereka benar-benar mengalaminya, sehingga mereka tidak takut. Kemanapun mereka pergi, mereka mengabarkan, menyampaikan berita tentang sukacita, damai sejahtera yang Yesus lakukan bagi mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa seorang murid itu selain dia harus belajar seperti apa? Kalau di sekolah kan pasti belajar pendidikan, belajar berhitung, belajar ilmu alam dan lain-lain. Tapi para murid di sini yang dimaksud oleh Yesus adalah menyampaikan, mengajarkan tentang apa yang pernah Yesus ajarkan. Tidak keluar dari sana. Menyampaikan, mengajarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Itulah tugas bagi saya dan saudara pada masa sekarang ini. Nah,
Kalau kita menjadi murid, apa saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Apa saja yang harus kita perbuat? Mari kita melihat bahwa yang pertama, kalau kita itu sebagai murid, yang pertama kita harus menghidupi firman Tuhan. Bagaimana kita menghidupi? Yesus bilang bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Kalau sudah baca di Mazmur pasal 1, kesukaanku adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu artinya menghidupi firman Tuhan. Artinya kegemarannya, keinginannya, kesukaannya adalah menikmati firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan dia akan mendapat inspirasi atau ide-ide yang baru dari kebenaran. Ya. Orang yang menghidupi firman Tuhan, hari-harinya terlihat. Bukan berarti ada tulisan-tulisan itu, bukan. Orang-orang yang menghidupi firman Tuhan adalah para murid, khususnya wajib kita orang-orang Kristen, bukan hanya sebagai anggota jemaat, bukan hanya karena punya KTP Kristen, tapi kita dituntut benar-benar menjadi seorang murid. Artinya yang pertama kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita baca di Yohanes 8. Injil Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Artinya orang tetap dalam Tuhan, dia menghidupi firman itu. Dalam perkataannya sesuai dengan kebenaran, tidak pernah menyindir, tidak pernah menyinggung, tidak pernah memfitnah, tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Di dalam komunitas, dalam perkumpulan, dia selalu bisa menunjukkan jati dirinya bahwa dia seorang yang menghidupi firman. Tidak ada keluhan, tidak ada sungutan, meskipun mungkin secara ekonomi hidupnya pas-pasan. Mungkin dari segi kesehatan, mungkin dia sering mengalami atau sakit. Tapi dia di dalam kehidupannya dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa Tuhan saya begini? Kenapa Tuhan saya begitu? Ya, kenapa? Karena hidupnya dia sudah menghidupi firman. Firman itu mendarah daging dalam dirinya, bahwa dia percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya bukan kebetulan, tapi itu semua seizin Tuhan dengan tujuan Tuhan tertentu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai murid daripada Tuhan Yesus harus menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelihatan lewat tutur kata kita, kelihatan lewat sikap kita, kelihatan lewat di mana kita bergaul, juga kelihatan di mana kita berada setiap hari. Kalau kita sebagai murid, tidak mungkin kita setiap hari berada di kumpulan-kumpulan orang yang tidak benar. Pasti kita akan memilih tempat yang tepat, tempat yang benar. Sehingga kelihatan bahwa kita menghidupi firman tersebut. Kita tidak akan gampang goyah, kita tidak akan gampang terpengaruh kalau kita bisa menghidupi firman. Kita bisa menunjukkan bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita tidak gampang putus asa. Karena dijanjikan sesuatu, jabatan atau lain-lain, tinggalkan imanmu. Berikan jabatan ini, diberikan jabatan itu, sehingga dia meninggalkan imannya. Nah, kalau orang yang hidupi firman, itu tidak berlaku bagi dia. Mau jabatan setinggi apapun, dia tetap tolak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia menghidupi firman, bahwa firman itu akan selalu berbicara dalam hidupnya. Firman itu akan nantiasa muncul dalam hidupnya. Ketika kita menghidupi firman itu dalam hidup kita, bahwa bergumul terus, membaca terus kebenaran firman Tuhan, maka roh Tuhan yang ada dalam hidup kita itu akan semakin menyala, akan semakin berkobar-kobar. Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu akan semakin menyemangati hidup kita, dan Tuhan akan berkomunikasi baik dengan kita. Komunikasi Tuhan bukan berbicara seperti kita, sesama teman, sesama sahabat, sesama saudara, tapi Tuhan berbicara kadang lewat hati nurani kita. Tuhan kadang berbicara, menegur atau memberi kita nasihat lewat kebenaran firman yang kita baca. Sehingga kita membaca, oh benar,
ini benar firman Tuhan, sehingga kita mengerti dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keputusan-keputusannya kita ambil, pasti sesuai dengan kebenaran. Tidak sembarangan, ya. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan tertentu, tapi setiap keputusan, setiap kebijakan yang kita buat, yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, kesejahteraan kita, kesejahteraan kelompok, kesejahteraan orang-orang di sekeliling kita. Menghidupi firman berarti kita punya tingkat kepedulian yang tinggi pada orang lain. Seperti Tuhan Yesus selalu memiliki belas kasihan. Melihat orang banyak mengikut dia sepanjang hari, kasihan mereka lapar, maka diberikanlah mereka makan. Kenapa? Karena timbul belas kasihan. Ada orang berteriak-teriak untuk minta disembuhkan, ya kayak Bartimeus. Terus para murid protes, tapi Yesus karena belas kasihan. Jadi tingkat kepedulian begitu tinggi kepada orang lain. Hal itu pun bisa saya dan saudara lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin versinya berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Ya, belas kasihan yang bisa kita berikan sekarang berbeda ketika masanya Yesus. Sekarang kita melihat orang yang membutuhkan dukungan, ya kita dengan sukarela memberikan dia doa, membantu dia dalam doa, entah seiman atau tidak seiman. Kemudian kepedulian itu adalah mungkin ketika dia punya masalah, mungkin kita siap menjadi tempat dia mencurahkan isi hatinya. Ya, saya punya teman, ada beberapa tahun yang lalu, dia marah-marah sama saya. Loh, kenapa marah-marah? Aku bilang, kenapa kamu marah sama saya kalau kamu marah sama si A? Iya, saya nggak bisa marah di sana, saya marah sama kamu aja. Loh, tapi kupikir-pikir, ya sudah marah-marah suka-sukanya, diomelin, dikata-katain, terus habis itu nangis, terus habis itu gimana? Selesai, sudah pulang dia. Gak tahu saya yang mendengar jadi sedikit sedikit shock atau nggak nyaman hati. Kenapa dia tiba-tiba marah? Tetapi dia hanya membuat saya kayak tempat sampahnya dia. Tetapi saya percaya bahwa ketika dia lega, terus diakhiri dengan doa bersama, saya doanya juga, gimana doanya? Oleh tadi sakit hati saya juga oleh dikatakan gini begitu. Karena pada awalnya saya tidak paham. Tapi setelah lama-lama disebut nama orangnya ini, oh kamu punya masalah dengan dia, tapi kenapa kamu marah sama saya? Ya saya nggak bisa marah sama dia, dia bilang, tapi hati saya begitu sakit. Ya sudah, saya bilang teruskan. Nah setelah itu ketika berdoa Tuhan, aku bilang bagaimana saya bisa berdoa sementara saya juga sakit hati mendengar perkataannya tadi. Terus saya bilang, kamu kan bisa nyanyi. Ya nyanyi aja kamu bilang, karena saya kan nggak bisa nyanyi. Kamu nyanyi yang banyak. Terus setelah dia menyanyi sambil saya membersih hati saya supaya benar-benar ketika berdoa nanti jangan doanya menjadi tidak sampai kepada Tuhan atau menjadi kutuk. Makanya saya menyuruh dia bernyanyi, saya berdoa dalam hati supaya hati saya dibersihkan, supaya saya minta pengampunan dari Tuhan. Setelah itu baru doa dia lakukan. Setelah amin dia pulang. Nah jadi itulah tingkat kepedulian kita kepada orang lain. Meskipun bukan, kalau bisa orang butuh materi ya kita bisa sebisa kita memberi. Jadi orang yang menghidupi firman adalah dalam hidupnya selalu firman itu dia ingat. Ketika dia melangkah, ketika dia berpikiran, ketika mau melakukan keputusan atau kebijakan, dia selalu memiliki standar yaitu firman Tuhan. Kalau keputusan ini merugikan banyak orang, maka dia tidak akan melakukannya. Lihat, kalau keputusannya itu meminimalkan kerugian dan itu standar sesuai dengan firman Tuhan, keputusan yang dia buat, maka bolehlah dia buat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai murid dalam hidup ini, dalam dunia yang serba gerak cepat, yang kejujurannya sedikit menipis, keadilannya juga sedikit menipis sudah, tapi kita belajar untuk menghidupi firman. Jangan terpengaruh oleh kehidupan orang-orang di luar sana yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya saja, sehingga kadang firman Tuhan diabaikan. Kebenaran Tuhan sering diabaikan. Tapi kita sebagai murid, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus,
Pertama, kita harus menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita sebagai murid, kita harus menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, bukan buah yang asam, bukan buah yang pahit, tapi buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Yaitu kita baca lagi di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 mulai. Galatia pasal 5, 22, demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah-buah yang kita hasilkan ya adalah buah-buah roh, di mana buah-buah ini mencerminkan kita memiliki karakter Kristus. Di dalam buah ini sudah semua termuat tentang karakter yang Kristus tuntut dari kehidupan kita sebagai murid. Kita murid Kristus juga harus mencerminkan karakter Kristus ada dalam diri kita. Kenapa? Paulus katakan bahwa kita ini surat terbuka yang bisa dibaca, dilihat. Ya, kapan kita bertemu seseorang atau di mana kita sedang berbincang atau di mana kita sedang berada, orang akan lihat apakah kita benar-benar orang Kristen yang memiliki karakter seperti karakter Kristus. Sana dikatakan tadi bahwa memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera, sabar dan penuh kemurahan, kebaikan serta lemah lembut dan lain-lain. Seperti seorang murid, kalau dia belajar di sekolah, dia diajarkan misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan seterusnya. Di rumah dia pasti belajar, atau orang tua tanya, tadi belajar apa? Matematika. Terus ditanya di tes, 2 tambah 2 berapa? 4. 2 tambah 1 berapa? Pasti dia bilang 3. Berarti dia punya pemahaman, sebelumnya dia tidak mengerti, ada tambah-tambahan, belum lagi kali-kalian. Artinya dia menghasilkan apa yang dia pelajari itu berhasil. Apa yang guru sampaikan di sekolah itu berhasil. Dia bisa mengerti bahwa ada perhitungan. Kalau belanja 50.000, dia punya uang 100.000, dikembalikan berapa? Pasti dia belajar, sudah diajar di sekolah, dikembalikan 50.000. Nah, sehingga ada perkembangan, dia menghasilkan hasil yang baik dari belajarnya. Ketika dia belajar, dia mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi hidupnya. Demikian juga hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai murid, harus ada buah yang kita hasilkan. Seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa kali kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, jangan sampai kita tidak memiliki buah satupun dari buah-buah roh itu. Jangan sampai kita tetap hidup ya di ayat yang sebelumnya, yaitu hidup dalam kedagingan atau keduniawian. Kita pemarah, kita suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai, tetapi harus menghasilkan buah-buah yang menghasilkan, buah-buah yang menyenangkan, buah-buah yang baik. Karena murid yang berhasil pasti dia mengikuti, mendengar, menyimpan apa yang diajarkan di sekolah. Nah, kita pun demikian. Tuhan Yesus mengajar kepada saya dan saudara untuk menjadi orang yang sabar, tidak menjadi orang yang arogan. Menjadi orang yang sabar bukan berarti pengecut. Menjadi orang yang suka mengalah bukan berarti dia tidak pemberani. Tetapi dia punya cara-cara lain bagaimana dia bisa melawan atau menyelesaikan masalahnya. Orang yang menjadi murid dikatakan harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal, kalau tidak sampai sebanyak tadi 9 tadi, tapi minimal separuhnya kita miliki, itu akan bertahap. Mungkin kalau sekaligus nggak mampu, tapi kita akan bertahap. Tiap masa, tiap bulan bertambah satu, sehingga akhirnya menjadi sempurna. Mungkin berkata, tidak mungkin, itu terlalu susah.
Ingat bahwa kita ini, di dalam kita ini ada roh Tuhan yang nantiasa memberi kita kemampuan, kesanggupan untuk melakukan hal yang benar, untuk mengikuti kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Makanya menjadi murid artinya kita belajar. Makanya kita menjadi murid supaya kita belajar tahap demi tahap, tidak sekaligus bisa kita lakukan. Tetapi murid dia belajar satu tingkat lebih tinggi, semakin naik, akhirnya sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi murid harus menghasilkan buah, harus menghasilkan karya-karya yang kelihatan, harus menjadi murid yang disiplin, yang terampil, harus menjadi murid itu yang punya komitmen. Kalau dia ingin menjadi murid yang baik, tentunya dia berusaha mengikuti kebenaran Tuhan. Tapi kalau dia tidak ingin menjadi murid, ya udah begitu aja. Datang gereja, pulang, sudah tidak ada pertumbuhan dalam imannya. Kenapa murid harus menghasilkan buah? Karena itu tandanya dia naik. Ada perkembangan, ada pertumbuhan dalam imannya. Sehingga seorang murid yang memiliki bisa menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikatakan di Galatia ini, bahwa hidupnya akan bisa diatasi apapun terjadi. Bukan berarti dia hidup tanpa masalah, bukan dia hidup tanpa kesulitan, pasti itu ada, karena sebagai manusia hidup di dunia ini kita pasti semua mengalami hal yang demikian. Tapi satu hal, ketika dia bisa memiliki karakter seperti karakter Kristus, menghasilkan buah-buah yang baik, dia bisa menanggulanginya. Dia bisa menyelesaikan sesulit apapun masalah yang dia hadapi. Dia bisa menyelesaikan persoalan seberat apapun yang dia hadapi. Karena apa? Karena Kristus, karakter Kristus ada dalam dirinya. Dia tidak terpengaruh oleh rayuan dunia ini. Dia juga tidak terpikat oleh kemilaunya dunia ini. Karena apa? Karena dia memiliki karakter Kristus yang sempurna. Jadi hidupnya tidak akan mudah digoda. Hidupnya tidak akan mudah terjatuh atau lemah atau bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa karakter Kristus ada dalam dirinya, menandakan bahwa Kristus pun akan menyertai dia, membantu dia dalam segala hal. Jadi ketika kita menjadi murid, kita harus menghasilkan buah-buah. Kita juga harus memiliki, yaitu karakter Kristus di dalam diri kita, di dalam pribadi kita, dalam tutur kata kita, baik dalam keluarga. Ya, mungkin kita akan memperlihatkan karakter itu di luar, tidak. Yang penting dalam keluarga, karakter itu harus dibuktikan, ditunjukkan. Kenapa? Karena dari keluarga yang utama, yang sering berhadapan hari, setiap jam, setiap menit. Nah, kalau kita yang setiap hari ke gereja sudah menjadi murid Tuhan, tapi perangai kita, tingkah laku kita tidak sesuai dengan kebenaran, bagaimana orang lain bisa tertarik dengan hidup kita, dengan kekristenan, dengan pengajaran Yesus Kristus. Sering orang kan berkata bahwa orang Kristen itu identik dengan penuh kasih. Ya. Pasti orang Kristen itu selalu sabar, tidak gampang pemarah. Orang selalu lihat, oh dia pasti orang Kristen, kenapa? Dia seru ramah, tutur katanya manis, perangainya baik, dia pasti orang Kristen. Dan memang itulah ciri khas orang Kristen. Tetapi kalau kita orang Kristen tapi di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada, di keluarga kita arogan, sedikit-sedikit caci maki keluar, sedikit-sedikit kebun binatang keluar. Bagaimana tetangga mendengar, oh keluarga Kristen seperti itu. Maka kita bukan menjadi berkat, malah sebaliknya menjadi batu sandungan. Yang orang lain tadi mau tertarik, mau datang kepada kita minta penjelasan, mau melihat tentang kekristenan seperti apa, tapi ketika mendengar dalam keluarga tetangganya seperti itu, mundur dia, tidak jadi. Tapi kita sebagai murid jangan sampai menjadi batu sandungan, tetapi kita harus menjadi saluran berkat, saluran anugerah Tuhan kepada orang lain sehingga kita bisa bersaksi. Karena murid
dia akan naik. Nah, ketika dia sudah mencapai titik, bukan lagi murid, tapi dia menjadi guru. Mengajar orang lain. Bagaimana dia mengajar orang lain sementara dirinya sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan? Itu tidak akan nyambung, ya. Tidak akan berhasil. Karena kita berhasil, kita bisa menjadi guru, pengajar karena kita juga sudah melaluinya, sudah memahami, sudah menjalaninya. Sehingga kita gampang untuk menyampaikan atau mengajar kepada orang lain. Yesus kenapa dia begitu gampang mengajarkan tentang kasih, tentang pengampunan dan lain? Karena memang hatinya tidak pernah punya rasa benci, hatinya bersih. Dia sangat mengasihi, orang berdosa dia kasihi, perempuan berzina dia kasihi. Dia tidak pernah membanding-bandingkan orang. Kenapa? Karena dia memang penuh kasih. Dia memberikan teladan itu bagi saya dan saudara. Jadi buah-buah yang dikatakan oleh Paulus itu harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Diusahakan, belajar untuk mendapatkan semuanya. Sehingga kita tidak gampang terprovokasi, tidak gampang emosi. Kita tidak gampang naik darah untuk menghadapi apapun di sekeliling kita. Kita sabar, kita punya kemurahan, kita memiliki kebaikan dilihat oleh tetangga, oleh orang lain, sehingga kita bisa menjadi saksi daripada Tuhan, dan yang pasti kita menjadi murid daripada Tuhan Yesus yang benar-benar menjadi murid. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan. Hubungan dengan siapa? Murid itu harus punya hubungan yang baik dengan guru, pemimpin, dan juga dengan sesama. Kalau di kelas murid itu selalu bertengkar, pasti dia tidak akan bisa belajar dengan baik. Kalau di sekolah misalnya murid itu tidak suka dengan seorang guru, pasti dia nggak konsen ketika guru itu mengajar. Jangan-jangan dia selalu bolos, ya, sehingga dia tidak mendapat ilmu apa-apa dari guru tersebut. Karena apa? Dia tidak masuk kelas karena dia tidak suka, tidak memiliki hubungan yang baik dengan pengajarnya. Karena itu dikatakan bahwa sebagai murid itu harus memiliki hubungan yang baik. Yang pertama dengan pemimpinnya, dengan mentornya, dengan gurunya. Nah, kita dengan siapa kita harus menjalin hubungan yang baik? Ya tentunya dengan Tuhan Yesus sebagai guru agung kita. Mungkin kita melihat guru yang mengajar kita secara jasmani, pemimpin rohani kita mungkin buat kita kecewa. Tapi kita jangan hidup di kekecewaan. Kita lihat guru agung kita. Dia mengajar dengan sempurna. Tuhan Yesus adalah guru agung kita. Dia juga bersedia mengajar kita. Mungkin kita berkata, dia kan sudah naik ke surga, mana mungkin dia bisa datang mengajar. Dia mengajar lewat perkataan-perkataan yang telah dia ucapkan. Yaitu di mana firman Alkitab yang kita pegang. Di sana dia banyak mengajar kepada kita. Mengajar tentang bagaimana kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi Yesus ketika dites dalam beri untuk Kaisar atau untuk Tuhan. Terus Tuhan Yesus bilang, berilah apa yang menjadi kewajiban bagi Kaisar, berilah juga apa yang menjadi kewajibannya untuk Tuhan. Jadi dia begitu bijak, dia begitu pandai. Mungkin kita berkata karena dia Tuhan, betul. Tapi itulah contoh yang dia berikan bagi kita. Karena kita sebagai murid memiliki guru agung yang sempurna. Kita belajar dari dia, maka kita pun belajar bagaimana caranya. Tuhan pasti memberi kita hikmat. Tuhan pasti memberi kita kemampuan untuk melakukan hal yang benar. Kenapa? Karena kita pertama tadi udah hidup dalam firman. Hari-hari kita menggumuli kebenaran itu. Yang kedua, kita sudah bisa menghasilkan buah. Dan karakter kepada Kristus itu, Roh Kudus itu ada dalam hati dan hidup kita sehari-hari. Sehingga keputusan kita, sikap kita, apa yang akan kita lakukan atau kita perbuat, kita pasti seturut seizin atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita membangun hubungan yang baik dengan mentor atau pemimpin kita. Kalaupun
Kalaupun mereka ada mengecewakan, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan guru agung kita. Karena Tuhan Yesus itu tidak memiliki hal yang merugikan kita. Dia selalu memberikan hal-hal yang baik, dia memberikan contoh yang baik kepada kita. Karena apa? Meskipun dia seorang guru, tapi dia juga bisa hadir sebagai sahabat, sebagai penolong dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita punya hubungan baik? Sering-seringlah memanggil nama Tuhan, sering-seringlah berkomunikasi dengan Tuhan, sering-seringlah mengundang Tuhan. Saudara, kalau saudara punya teman baru kenal, jadi kan enggak memiliki hubungan baik. Tapi bagaimana teman yang baru kenal itu supaya saudara memiliki hubungan yang intim, hubungan yang baik, kan pasti teleponan, curhat-curhatan, mungkin WA-WA-an, terus janjian ketemu. Sehingga lama-lama menjadi teman yang baik, menjalin hubungan yang baik. Mungkin juga seperti itu pula kita dengan Tuhan. Tuhan itu kudus, kita merasa kita berdosa, gak berani. Karena mungkin telah melakukan sebuah kesalahan atau berbuat dosa, gak berani berdoa. Karena Tuhan itu kudus, takut dihukum oleh Tuhan. Tapi dikatakan bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Karena kita hidup di zaman anugerah, tidak di zaman perjanjian lama. Kita hidup di zaman anugerah. Seberat apapun, sebesar apapun dosa yang kita buat, ketika kita datang minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan pasti berikan. Nah, ketika kita sudah diberikan pengampunan, kan Tuhan bilang ketika bertemu dengan seorang perempuan yang sering kali menikah itu, dosamu diampuni. Meskipun banyak orang yang protes, orang Farisi Saduki protes, tapi Tuhan katakan dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu Tuhan sanggup mengampuninya dengan satu syarat, bahwa jangan melakukan hal itu lagi. Kan ada pepatah dunia mengatakan jangan mau jatuh ke lubang yang sama. Kenapa kalau mau jatuh ke lubang sama? Berarti orang itu tidak pintar. Ya, pasti orang itu tidak mengerti. Ya, asal tobros, asal jalan, asal tabrak. Tapi orang yang cerdas dia tahu itu saya pernah jatuh di sana, dia akan menghindar. Oh, saya pernah jatuh tersandung di situ, dia akan cari jalan lain meskipun jauh. Kenapa? Karena dia punya hikmat, karena dia tahu berpikir apa yang baik yang harus dia lakukan. Itu orang dunia. Apalagi kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada rohnya Tuhan dalam diri kita, kita sudah mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Setiap saat Tuhan pasti menegur kita, memberi kita peringatan. Baik lewat firman yang kita baca, lewat firman yang kita dengar, atau ketika kita berdoa. Hati nurani kita mengajar kita, hati nurani kita, roh kita menegur kita untuk kita selalu melakukan hal yang baik. Kemudian yang kedua, selain kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sebagai murid kita juga memiliki hubungan baik dengan sesama. Karena kita hidup tidak sendiri, kita butuh orang lain. Jadi mau tidak mau kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Entah kita seiman atau tidak seiman. Dengan orang yang tidak seiman pun kita harus memperlakukannya seperti dengan saudara seiman. Kalau dia membutuhkan bantuan, tidak salah kalau kita memberi bantuan. Kenapa? Karena kita menjalin hubungan yang baik. Dengan hubungan yang baik itu kesempatan kita untuk bercerita tentang Tuhan kita, tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan. Karena kita punya hubungan yang baik. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik, bagaimana kita mau bercerita? Bagaimana kita mau menyatakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain yang tidak seiman dengan kita? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjalin hubungan yang baik adalah penting. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan pergi jadikanlah muridku? Tidak sampai di situ sebenarnya, jadi murid itu nanti akan mengajar lagi. Tapi yang pernah perintah itu menjadikan murid. Supaya murid itu ketika dia bertumbuh, berkembang semakin cerdas dan dia akan bisa juga mengajar kepada orang lain sehingga tidak terputus. Tuhan Yesus selesai tugasnya, para rasul juga sudah selesai tugasnya karena mereka sudah tidak ada. Maka orang-orang yang mereka ajar, orang-orang yang mereka layani itulah yang menjadi sumber
pengetahuan, menyampaikan firman kepada generasi-generasi berikutnya. Sehingga kebenaran itu tidak pernah stuck, tidak pernah terputus. Kebenaran firman Tuhan itu akan disampaikan ke generasi sampai generasi ketika Tuhan datang. Mungkin kita bertanya, apa begitu pedulinya Tuhan kepada manusia? Karena untuk semua bangsa itu bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk bangsa tertentu, tetapi semua bangsa di sana dikatakan adalah semua umat manusia. Kenapa? Karena di dalam setiap diri manusia, entah dia orang Kristen, non-Kristen, atau orang perampok, orang bejat, orang begitu jahatnya, di setiap orang tersebut ada roh Tuhan. Tapi pada orang-orang tertentu roh itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ada bagian atau milik Tuhan dalam setiap kehidupan yang namanya manusia. Roh kita itu ada roh Tuhan dalam diri kita. Orang-orang yang bukan beragama Kristen atau yang lain, roh itu ada tapi dia tidak berfungsi, tidak difungsikan, mati. Tapi bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, roh itu menyala, roh itu hidup. Sehingga Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga Tuhan bisa berbicara dengan kita, sehingga Tuhan bisa menegur kita, sehingga Tuhan bisa menuntun kita. Kenapa? Roh Tuhan dalam kita itu berfungsi dengan baik. Napas kita ini adalah milik Tuhan. Siapapun di dunia ini, sejahat apapun dia, tetap dia memiliki napas, itu milik Tuhan. Karena ketika manusia meninggal, milik itu diambil oleh Tuhan kembali kepada pemiliknya. Karena itu Tuhan tidak mau bagian dari dirinya masuk ke neraka, menyedihkan, ya. Tuhan sedih, karena itu dia bilang pergilah, harus pergi menjadikan murid, sehingga murid itu nanti akan menjadikan murid, dan murid lagi menjadikan murid, dan menjadikan murid, sehingga firman kebenaran, kabar selamat, kabar sukacita dari Tuhan Yesus Kristus itu menjadi milik semua orang. Dan pada akhirnya ketika Tuhan datang, adakah kudapati iman di bumi? Ternyata banyak. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Kenapa dia memberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, supaya manusia diselamatkan. Kalaupun dalam perjuangan manusia mengalami kesulitan jatuh bangun, Tuhan tahu itu, tapi dia bilang, aku menyertai. Penyertaan Tuhan itu tidak terbatas. Sebegitu banyak manusia, semua disertai oleh Tuhan. Yang membutuhkan, tapi yang tidak membutuhkan, tentunya Tuhan juga tidak ikut di sana. Bagi kita yang membutuhkan, Tuhan menyertai kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sebagai murid, kita harus siap menghidupi firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus rela, ya, tidak ada di tempat yang menyenangkan sesaat. Kita harus rela tidak ikut seperti pergaulan dunia yang bebas. Kita harus rela tidak ikut pertemanan yang mengkonsumsi bahan-bahan yang tidak sehat untuk tubuh. Kita rela mungkin disisihkan, tapi satu hal, apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pasti membela dan menolong kita. Menghidupi firman Tuhan, hari-hari kita melakukan kebenaran, pembelaan Tuhan pasti nyata. Tuhan akan selalu menolong kita. Kemudian ketika kita menghasilkan buah, buah itu akan bertumbuh, buah itu akan membuat kita cerdas, buah itu akan membuat kita menjadi bijaksana, buah-buah roh itu akan membuat kita hidup di dunia yang pan ini, tapi kita tetap cemerlang. Kita tidak akan terkubur oleh kelakuan dunia ini. Kita tidak akan terkontaminasi oleh kejahatan dunia ini. Kenapa? Karena buah-buah roh itu, karakter Kristus itu ada dalam diri kita, kita tetap cemerlang di tengah-tengah kegelapan. Kemudian kita harus, yang ketiga, kita harus menjalin hubungan yang baik, khususnya dengan Tuhan. Sering-seringlah berdoa, sering-seringlah memanggil nama Tuhan, entah di jalan, entah di kamar mandi, entah kita sedang tidur, entah kita sedang diberkati dengan luar biasa, atau kita dalam keadaan krisis, tetaplah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tandanya tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang suka mengeluh tandanya orang itu tidak yakin kalau Tuhan bisa menolong dia. Sebagai murid kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam
kehidupan kita. Hubungan baik yang terjalin dengan Tuhan menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Hubungan baik dengan sesama untuk menyatakan kasih kebaikan Tuhan kepada kita dan akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman, sehingga suatu saat mereka akan menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Mari silakan.